Kisah orang kudus hari ini, tanggal 24 September adalah Santo Pacificus. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Santo dari Italia ini dilahirkan pada tahun 1653 dan diberi nama Charles Antonius. Ia belum berumur 5 tahun ketika orang tuanya yang penuh kasih meninggal dunia. Ia kemudian dipelihara oleh pamannya. Pamannya ini merupakan salib berat baginya karena pamannya adalah seorang yang kejam. Ia memperlakukan Charles lebih buruk dari pelayan. Namun demikian, Charles kecil menerima perlakuan keras ini dengan diam dan sabar. Ketika usianya 17 tahun, Charles masuk biara Fransiskan. Ia memilih nama Pacificus yang berarti damai. Setelah ditabiskan sebagai imam, ia menjadi guru, namun demikian besar kerinduannya untuk menjadi seorang misionaris. Betapa bahagianya ia ketika superior mengutusnya dalam suatu misi khotbah ke banyak kota kecil dan dusun-dusun. Pastor Pacificus amat populer di kalangan masyarakat desa sebab khotbah-khotbahnya sederhana dan lembut. Di samping itu, ia dikaruniai Tuhan dengan kemampuan yang mengagumkan, yaitu ia dapat membaca hati dan pikiran seseorang. Suatu ketika, ia mengingatkan seorang laki-laki dalam sakramen tobat karena tidak bersikap baik kepada ibunya. Orang ini juga menyimpan pikiran-pikiran yang kotor dalam benaknya. Apa yang dikatakan Pacificus benar adanya. Orang itu akhirnya sungguh menyesali dosa-dosanya. Kemanapun Pacificus pergi untuk berkhotbah dan melayani pengakuan dosa, ia mendatangkan banyak kebajikan. Tetapi ketika baru berkhotbah selama 6 tahun, Pacificus harus berhenti sebab kesehatannya yang buruk. Ia menjadi buta, tuli, dan lumpuh. Ia kemudian melewatkan waktunya dengan berdoa dan bermati raga dalam biara. Ia menolong sesama dengan segala cara yang dapat ia lakukan. Tuhan senantiasa amat dekat dengannya. Tuhan memberinya anugerah nubuat. Santo Pacificus menubuatkan kemenangan besar bala tentara Kristen atas bala tentara Turki di Belgrada. Ia juga mengatakan kepada seorang uskup, "Yang mulia, surga, surga, dan aku akan menyusulmu segera." Sekitar 2 minggu kemudian sang uskup wafat. Tak lama sesudahnya, seperti yang telah dikatakannya, Santo Pacificus wafat pula. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1721. Banyak mukjizat terjadi di makamnya. Pacificus dimaklumkan sebagai seorang kudus oleh Paus Gregorius ke-16 pada tahun 1839. Santo Pacificus mengalami masa kecil yang tidak mengenakan. Ia bisa saja membiarkan dirinya tumbuh menjadi seorang dewasa yang dikuasai kemarahan dan frustasi. Tetapi ia berdoa kepada Yesus, mohon hati yang mengampuni dan sabar. Masa-masa sulit berubah menjadi saat-saat bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Sebab ia telah banyak menderita, ia dapat bersimpati pada penderitaan orang-orang lain dan membantu mereka untuk menemukan Tuhan dalam hidup mereka.